Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali hari dengan memuji Nabi Muhammad SAW. Semoga insya Allah kita semuanya tergolong orang-orang yang istimewa, karena kita berada di majelis yang disebutkan oleh Habib Ali, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Dengan menyebut Nabi Muhammad SAW, maka majelis-majelis dan perkumpulan-perkumpulan itu akan menjadi indah, akan menjadi baik apabila di situ disebutkan Rasulullah SAW. Di masa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menulis Maulid Simtud Duror, saat itu tuh sebetulnya sudah banyak maulid yang lain. Namun Habib Ali itu tidak menemukan cara untuk bisa memuaskan dirinya dengan memuji Nabi. Maka akhirnya beliau berkeinginan untuk menyusun maulid. Dan keinginan itu terrealisasi, bukan kayak direncanakan begitu, tapi ketika itu anak Habib Ali yang namanya Habib Muhammad itu datang bawa pena sama kertas. Ketika itu sudah saatnya nih buat maulid. Maka Habib Ali langsung spontan menyampaikan apa isi hatinya, sehingga Simtud Duror ini lebih tepat bukan hanya sekedar karangan Habib Ali. Ya, Habib Ali ngarang mikir itu enggak, tapi isi hati beliau yang langsung beliau ungkapkan dan langsung ditulis. 3 kali pertemuan, maka komplit jadilah Maulid Simtud Duror. Nah, di sini Habib Ali menemukan, menyampaikan isi hatinya tentang Rasulullah SAW. Anda lihat nih dari fasal ke fasal. Di antara khususnya Simtud Duror itu, Maulid ini tuh kalau mensifatkan Nabi itu dengan isim isyarah tapi yang dekat. Jadi ada isim isyarah itu isim untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, itu kata-kata hadza. Misalkan saya punya mobil di rumah. Ya mungkin hadhihi sayyarah di mana? Di rumah. Rumahnya mana? 30 kilo. Enggak mungkin. Salah. Hadza itu yang dekat. Hadzal kitab wa hadzal ma wa hadhihi qahwa. Saya tidak tunjuk sini karena di sini belum ada kopinya, jadi tidak ditunjuk ya. Nah, tidak usah kode, bentar lagi sudah selesai ceramahnya ya. Satu saya dan tren kopinya. Itu hadza itu untuk isim isyarah tapi yang dekat tuh hadza. Nah, isim tudor itu hadzal habib. Anda hitung nanti kalau Anda datang maulid lagi, Kamis depan, atau Anda datang maulid mungkin pas di Masjid Riyadh atau pas di Raudhah, Anda hitung coba hadzanya ada berapa kali? Tiap fasal ada hadzal habib terus. Nah, sampai di ujungnya, maka kita disuruh seakan-akan menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Fahasuna minni an umsika a'innatal aqlam fi hadzal maqam wa aqra as-salam ala sayyidil anam, assalamu alayka. Seakan-akan Nabi Muhammad itu di depan kita semuanya. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi barakatuh. Ucapan salam yang sama dengan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di saat malam Isra wal Mi'raj. Orang kalau mau masuk rumah, dia ucapkan salam, baik di rumah ada orang, tidak ada orang, dan dia ucapkan salam ini, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Baca surat Al-Ikhlas, maka rezekinya lancar. Nah, tinggal nanti lihat pulang ke rumah, ingat apa enggak? Kalau ingat berarti memang bakat rezekinya lancar. Kalau enggak ingat berarti mungkin bakatnya melarat gitu. Semoga semuanya insya Allah bakatnya sugih, insya Allah sugih yang berkah, amin Allahumma amin. Hadirin Allah Ta'ala, itu sampai nanti pada bagian ketika Nabi Muhammad dibelah dadanya. Jadi kan ada
ungkapan ulama kan macam-macam. Itu ada bagian setan, ada bagian ini. Ada lagi yang penceramah kurang pas. Nabi Muhammad dibersihkan hatinya. Loh, memangnya kotor? Bukan dibersihkan hatinya. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Tidaklah malaikat mengeluarkan sedikit pun kotoran dari hati Nabi Muhammad, akan tetapi menambahkan kesucian di atas kesucian. Ini baru puas Habib Ali muji Nabi Muhammad. Bukan ngambil kotoran atau bukan dibersihkan, tapi mengisi hati Nabi dengan ilmu hikmah di atas hati Nabi yang sudah penuh dengan ilmu dan hikmah. Itulah hakikat pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Terus fasal ke fasal sampai nanti ada fasal ketika mendapatkan wahyu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus seperti itu sampai akhirnya Ar-Rahmanu 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamal bayan. Nah, al-insan yang dimaksud siapa? Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam huwal insanul maqsudu bihadzat ta'lim min hadratir rahmanir rahim. Kemudian setelah itu juga fasal tentang mukjizat Nabi. Kita percaya tidak sama mukjizat Nabi? Nah, berarti kita orang beruntung. Kenapa? Karena orang-orang yang percaya dengan mukjizat Nabi, kebesaran Nabi Muhammad, itu orang yang sa'idah, beruntung. Wa ma'a dhuhuriha wa intisyariha sa'idah biha shadiquna minal mu'minin. Bersama dengan tersebarnya risalah Nabi, kenabian Nabi Muhammad, mukjizatnya Nabi Muhammad, sa'idah biha shadiquna minal mu'minin, maka beruntung dengan itu. Siapa yang beruntung? As-shadiquna minal mu'minin, orang yang mempercayai itu dari kalangan kaum mukminin. Terus ada yang rugi, ada wasyaqiya bihal mukadzibuna minal kafirina wal munafikin. Maka celaka orang yang nggak percaya dengan itu, yang mendustakan itu. Siapa? Orang kafir, terang-terangan dia itu tidak beragama Islam. Atau wal munafikin, orang-orang yang munafik, zahirnya Islam tapi hatinya tidak ada kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ada muslim nggak percaya Isra wal Mi'raj, takutnya termasuk wasyaqiya biha nanti. Nauzubillah min. Karena itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa talaqqaha bit tasdiqi wat taslim kullu dzi qalbin salim. Dan yang akan menerima ajaran Nabi Muhammad ini dengan penuh percaya, pasrah, total, ikut. Siapa mereka? Kullu dzi qalbin salim. Orang-orang yang hatinya itu selamat. Kemudian fasal berikutnya tentang Mi'raj. Ya, tentang Mi'raj, Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mi'raj itu satu kedudukan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Anda bayangkan Rasulullah SAW itu diundang sama Allah Ta'ala nggak pakai minta. Nggak pakai minta. Yang ditugaskan mengawal malaikat Jibril. Lewat tempat masuk Thaibah, sholat 2 rakaat. Bukit Tursina, sholat 2 rakaat. Baitul Lahmin, tempat lahirnya Nabi Isa, sholat 2 rakaat. Bayangkan kalau tempat lahirnya Nabi Isa aja di situ malaikat Jibril ngajak Nabi Muhammad beribadah di sana, gimana dengan tempat lahirnya Nabi Muhammad? Maka beruntung orang yang mengagungkan segala sesuatu yang bersama dengan Nabi, dan celaka kalau orang tidak mengagungkan sesuatu yang bersama dengan Nabi Muhammad. Ini lur, tempat lahirnya Nabi Isa, itu Nabi sholat di sana. Apa berarti Nabi nyembah tempat lahir Nabi Isa? Enggak, tapi tahu itu tempat penuh berkah. Lahirnya Nabi Isa di situ. Lah gimana tempatnya di situ dilahirkan Nabi Muhammad SAW? Nabi loh, Nabi muncul di dunia pertama kali, yang kemunculannya dirayakan sama semua malaikat di tempat itu. Tempat yang jadi saat itu simbol bumi ini akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kita nasibnya berubah, akan masuk surga karena tempat itu saksinya kok nggak dimuliakan, nggak dimuliakan.
Dianggap itu tempat yang biasa. Museumnya raja dimuliakan, hotel bersihkan. Kalau alasannya karena ini takut mengagungkan selain Allah, lah memangnya orang yang mengagungkan bangunan tinggi apa nggak mengagungkan juga itu? Hebat ya bangunannya ya. Sampai sekarang orang kalau mau beribadah pintunya pintu mana nggak ngerti, dari jam sebelah mana, bayangkan coba. Dan beribadah itu kan pintu-pintu itu sunnah, masuk lewat pintu. Ini orang udah nggak ngerti sunnah lagi. Kenapa? Itu dari jam 11 itu nggak ngerti tempat-tempat lebih bagus mana, dari hotel yang ada jamnya atau itu arah dari dekat rumahnya Nabi Muhammad. Lebih dekat mana? Lebih seneng mana Anda sebagai pecinta? Dari hotel ini, dari sebelah toilet nih kalau orang rombongan umroh itu. Kan kalau kita ketemu di toilet nomor 3, gimana coba? Kan enggak enak, coba Anda ketemu di mana? Itu di rumah yang di situ tempat tinggalnya Nabi, kita ketemu di situ. Nanti masuknya dari rumah, di situ tempat kelahiran Nabi. Enak enggak kalau gitu? Jadi orang ibadah tapi ruhaniyahnya itu dah dapat, bukan cuma sekedar ibadah zahir. Nah, Isra Mi'raj itu istimewa, enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sampai malaikat Jibril aja nganter enggak bisa. Di bahasa tertentu itu tempat yang malaikat Jibril nggak bisa. Kenapa? Cahayanya Allah sangat kuat. Malaikat Jibril ngelangkah terbakar. Maka yang bisa menembus adalah Nabi Muhammad SAW. Yang istimewa ternyata bukan cuma Nabi. Kalau Nabi Musa itu mau ibadah, fahlak na'lik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa copot sandalmu. Tapi apa ada perintah copot sandal untuk Nabi Muhammad? Jadi di satu tempat yang malaikat Jibril nggak bisa lewat, sandalnya Nabi Muhammad bisa ngelewati itu semuanya. Kenapa kok sandal Nabi bisa ngelewati itu semuanya? Karena nempel dengan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril nggak bisa lewat, sandal bisa. Kenapa? Karena yang make Rasulullah SAW. Habib Ali mengibaratkan itu dengan watilka mawahibu la yatsurul qalamu ala syarih haqaiqah. Ini ada satu anugerah yang nggak bisa, mau nuliskan jelaskan nggak bisa. Dibahas nggak bisa. Warud batun azat ala ghairi sayyidil mursalin, dan tingkatan yang nggak bisa kecuali Nabi Muhammad SAW. Terus sampai faslul haitsu tasyarafa, terus sampai pada fasal walaqad tasofa. Ketika Habib Ali mau mengakhiri pujiannya, maulidnya ini, beliau mengatakan kesimpulannya Nabi itu gimana sih? Nabi itu gimana sih? Fahuwa sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Maka Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh sifat yang sempurna, itu ada pada Nabi Muhammad. Wal munfaridi, tunggal satu-satunya, fi khalqihi, baik moralnya, akhlaknya, baik fisiknya. Khalqun itu fisik, khuluq itu akhlak moral. Maka satu-satunya orang yang fisiknya, moralnya bi asyrafi khususiyah, yang mendapatkan keistimewaan seperti itu. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidaklah ada sesuatu yang terpuji dari manusia, kecerdasan, kesabaran, kedermawanan, apapun juga, kecuali dia mengambilnya dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya insya Allah jadi orang
yang dekat dengan Nabi. Dapat berkahnya Nabi insya Allah. Bayangkan sandal nempel aja Mi'raj. Padahal malaikat Jibril nggak bisa. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan melepas sandal kayak Nabi Musa, bisa. Musa aja suruh melepas sandalnya, ya kan? Tapi Nabi Muhammad nggak disuruh melepas sandalnya. Nah, Pak, yang nempel sama Nabi langsung jadi mulia. Bersama Nabi langsung jadi mulia. Makanya kita juga sama, ayo tempelkan diri kita sama Nabi Muhammad. Tempelkan diri kita sama Nabi Muhammad. Maka seperti apapun kita akan otomatis menjadi mulia kalau kita nempel dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini kalau lihat diri kita amal kurang, akhlak kurang bagus. Tapi satu-satunya jalan keselamatan adalah ada yang kita ikuti yang bisa menghantarkan kita pada keselamatan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu ada peristiwa perpindahan kiblat. Dari kiblat ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, pindah ke Masjidil Haram. Itu Allah Ta'ala ketika menyampaikan perpindahan kiblat, itu Allah Ta'ala mengungkapkan dalam Al-Quran, fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Sungguh kami akan rubah engkau, geser engkau ke kiblat. Kiblat yang apa? Tardoha, yang engkau sukai. Di kiblat aja untuk kita sholat itu sesuai dengan seleranya Nabi Muhammad. Kiblat ini, sholat ini kan ngadep Allah. Kiblatnya harus sesuai dengan seleranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anda kalau sekarang Anda sujud, sholat sujud sampai kepala retak, tapi ngadep ke Masjidil Aqsa, sholat Anda nggak sah. Kenapa? Bukan itu kiblatnya Nabi Muhammad.